Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat video food preparation yang setiap minggunya akan selalu aku jadwalkan rutin untuk aku tampilkan di halaman YouTube channel aku. Tadi di awal sudah dilihat ya, aku memasak gulai ikan mas. Nanti di akhir video aku akan membagikan resepnya. Nah, sebelum berangkat ke pasar, aku mau memberikan minum dulu untuk tanaman-tanaman aku. Kemudian ini kami mau pergi ke pasar ya teman-teman. Ini karena beberapa hari ini cuacanya memang sering hujan. Ini tanah di depan rumah atau jalan menuju jalan yang lebih besar di depan sana itu sangat becek ya teman-teman, karena memang tanahnya ini bekas tanah sawah. Jadi walaupun baru sehari atau beberapa jam hujan, maka tanahnya akan langsung lembek gitu ya teman-teman, karena memang belum padat gitu teksturnya. Ini aku memilih untuk jalan kaki ke depan sana karena aku takut jatuh kepleset. Ini jalannya sungguh-sungguh sangat rusak gitu ya teman-teman. Ini dia. Di depan sana itu ada sebenarnya pasar pagi di dekat rumah, tapi aku memang tidak pernah belanja di situ ya, karena menurut aku pasarnya kurang lengkap. Jadi aku memilih untuk belanja di pasar yang lebih besar. Nggak jauh, memang nggak jauh juga, paling cuma 5 menit gitu ya naik motor. Sebelum pasar pagi itu sebenarnya ada juga pasar besar, tapi pasar besar ini itu beroperasinya itu setelah pasar pagi usai gitu, maksudnya agak siang gitu ya teman-teman, sampai sore gitu. Biasanya juga orang-orang yang jualan di pasar pagi juga ya yang jualan di pasar besar ini gitu, jadi gantian gitu ya. Ini dia menuju, nggak jauh, nggak lama juga, hanya sekitar 5 menitan gitu ya naik kereta atau naik motor. Kami di sini menyebutkan motor itu kereta ya teman-teman, jangan salah paham. Karena memang beda bahasa, beda daerah, beda bahasa maksudnya gitu. Ini bentar lagi nyampe ke tempat pasar paginya. Oh iya teman-teman, aku untuk belanja mingguan sebenarnya membudgetkan di awal bulan itu per minggunya Rp250.000, tapi aku berusaha untuk membeli atau membelanjakan uang itu di bawah Rp250.000 gitu ya kan, karena kami hanya berdua sama suami, jadi rasanya tuh agak kelebihan ya, tapi untuk buat jaga-jaga makanya aku lebih keras menjadi Rp250.000. Ini dia suasana pasar. Aku nggak beli bawang-bawangan ya teman-teman minggu ini, karena memang bawang-bawangan aku masih ada. Jadi aku hanya beli cabai sama tomat untuk bumbu-bumbunya gitu. Aku juga minggu ini beli ikan mas ya. Biasanya tuh keseringan ikan laut, tapi aku pengen ikan mas dulu. Ini belinya sekilo tadi tuh dapat 5 ekor ya teman-teman. 5 ekor harganya 35.000. Aku ini diminta ibunya dipotong 2 aja gitu, dipotong 2 terus dibersihkan gitu ya. Bagi 2 ya teh, sisi nggak usah teh. Hal yang pertama kali aku lakukan ketika sampai rumah itu adalah membersihkan protein hewaninya seperti ikan-ikanan ini yang basah gitu ya teman-teman, supaya tidak bau gitu ya. Langsung dibersihkan aja di air yang mengalir, biar bakteri atau kotoran-kotorannya juga tidak mengendap gitu ya teman-teman. Tadi aku beli ikan laut sama ikan mas gitu ya, cuma 2 jenis protein hewani aja yang basah kayak gitu ya. Ini dia udah aku pisahin untuk 4 porsi, 4 kali masak gitu ya teman-teman. Dikasih jeruk, potongan jeruk, biar nanti ketika masak tinggal langsung diperes aja gitu. Ini aku beli tahu harganya 5.000. Tadi sudah aku cuci dulu, nanti tinggal dimasukin aja, dikasih air mateng gitu ya. Terus aku beli tempe 2 papan harganya Rp5.000. Aku beli sawi putih untuk sayur-sayuran, semua sayur-sayuran tadi, seperti tadi apa itu, sawi putih, bayam, kemudian ini ada daun ubi atau daun singkong,
Kemudian ini ada pakis atau tanaman paku ya teman-teman. Terus ada sawi. Selanjutnya tadi ada jahe, tapi untuk sayur-sayurannya itu harganya Rp27.000 semuanya. Tadi itu jahe dan lengkuas aku beli 5.000, toge aku beli 2.000, cabai merah, cabai rawit dan tomat ini aku beli semuanya 25.000. Kemudian ada ikan asin aku beli harganya berapa tadi ya? 10.000. Itu tadi pare, itu satu kesatuan ya teman-teman, sama sayur-sayurannya yang harganya 27.000 tadi. Sama itu gambas atau di sini disebutnya pitulo, sama apa itu rimbang atau cempoka atau tekoka gitu ya teman-teman. Semuanya harganya Rp27.000 untuk sayur-sayurannya. Kemudian aku beli apa itu minyak goreng harganya 16.000. Terus ada telur aku beli 10.000, dapatnya 7 biji atau 7 buah. Kemudian aku beli jeruk sekilo, harganya naik ya, biasanya 10.000, ini naik ke 12.000, tapi karena suami pengen jeruk ya sudah dibeli saja begitu ya teman-teman. Ini untuk cara penyimpanan dari bayam. Atau semua sayur-sayuran itu aku petik dulu, tapi tidak dicuci ya teman-teman, nanti aja mencucinya sebelum dimasak, supaya nanti kalau misalnya dicuci kan dia basah. Kalau dicuci basah terus dimasukkan ke food container kayak gini, dia proses pembusukannya lebih cepat. Jadi aku memilih untuk tidak mencuci dulu supaya kering aja gitu ya, di bawahnya dialasi tisu biar menyerap air-airnya tuh, biar awet gitu. Bayam merah ya teman-teman, soalnya suami lebih suka bayam merah dibandingkan bayam hijau gitu. Kalau aku pribadi sih memang sebenarnya dulu waktu masih gadis sebelum menikah dengan suami itu tidak terlalu suka makan sayur ya teman-teman. Tapi yang namanya dunia pernikahan gitu ya, sesudah pernikahan itu menurut aku tuh selera makan istri itu pasti mengikut selera makannya suami gitu. Suami itu lebih suka makan sayur-sayuran, gak neko-neko. Jadi aku keikut gitu kan ya. Jadi apapun yang suami pengen untuk dimasak ya aku masak, ya juga aku ikut makan gitu ya. Ini juga daun ubi atau daun singkongnya aku petik-petikin juga sama kayak bayam tadi. Tinggal dimasukin aja ke food container, dialasi tisu, dan diusahakan kering, jangan basah. Ini terongnya masih ada sisa satu, sisa belanja minggu lalu ya teman-teman. Jadi tempatnya ini aku pindah alihkan dulu, si terong mengungsi dulu sebentar. Ini pakis, aku beli pakis, padahal ini tidak sesuai dengan rencana sebelumnya ya. Soalnya aku tuh tidak terlalu suka sama makanan pakis ini gitu ya. Rasanya aneh aja gitu tuh. Tapi suami pengen gitu dibuatin apa tuh? Kalau di sini namanya anyang gitu ya, anyang pakis. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi bagi teman-teman yang tahu resepnya gitu ya, resep atau resep apa resep atau resep ya. Resep itu apa namanya itu anyang atau urap pakis, mohon di komen di bawah ya teman-teman. Aku butuh bantuan kalian untuk memasak ini. Kalau memang aku tidak bisa masak ini, paling ya busuk nanti tuh dibuang gitu ya. Aku nggak tahu cara memasaknya gitu teman-teman. Maaf itu kaki suami menghalangi pandangan karena dia tiba-tiba selonjoran aja di situ ngeliatin aku food preparation gitu ya. Dia mungkin udah capek gitu nggak ngapa-ngapain, jadi ngeliatin aku food preparation gitu sambil ngobrol-ngobrol. Sebenarnya itu TV lagi nyala, lagi nampilin program Korea gitu ya, jadi kami membahas tentang program Korea tersebut. Ini dia pakisnya, bentar lagi selesai, tinggal dia ini selanjutnya ya. Selanjutnya ini tahu tadi yang udah aku cuci. Kenapa dicuci teman-teman? Karena memang kan air rendeman yang ada di tempat penjualan itu, kita kan nggak tahu itu air matang atau air apa. Kalau kita biarkan dia mengendap di makanan kita, takutnya malah misalnya ada bakteri nih, dia akan mengendap terus
termasuk ke dalam makanan kita. Jadi aku memilihnya untuk mencuci dahulu, lalu tadi dituang pakai air bersih gitu ya, atau air yang sudah matang gitu ya teman-teman. Insya Allah itu tuh lebih dari seminggu juga masih nggak bau gitu. Aku udah pernah nyoba, nggak bau sama sekali, masih bisa dimakan. Ini dia untuk cabai, aku petik-petikin. Terus sisa cabai yang minggu lalu itu aku taruh di atasnya, biar itu yang duluan dipakai nanti ketika masak gitu ya teman-teman. Ini dia. Terus dikasih bawang putih. Sebenarnya aku nggak tahu apa fungsi bawang putih untuk itu, atau untuk apa namanya cabai. Soalnya aku lihat food preparation orang-orang itu tuh selalu pakai bawang putih, katanya itu lebih mengawetkan gitu, padahal menurut aku mah sama aja, tapi ya ikut-ikutan gitu ya. Jadi buat aja lah bawang putih di situ gitu. Terus tadi itu tempenya aku nanti biarin di suhu dalam kulkas, nggak dipotong, nanti dipotongnya pas sedang memasak aja. Terus itu ada lengkuas sama jahe, kemudian telur aku taruh di luar kulkas aja, nggak usah dimasukin ke dalam. Terus ini ada tekokanya ya, atau cempoka atau rimbang. Ini aku petik-petikin, masih ada sisa minggu lalu, aku campurin aja, paling ini cepat habisnya gitu ya teman-teman. Untuk minyak goreng sebenarnya aku pindahin ke wadah lagi. Nanti aku rencananya bungkus dari minyak goreng itu tuh aku mau buat pot, mau nanam sayur-sayuran lagi gitu, tapi aku kumpulin dulu biar banyak sekalian gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau potong-potong sawi. Sawi ini nggak tahu ya, tadi tanaman aku yang di duluannya di video di awal video tadi itu sawi yang ini atau pakcoy, aku nggak tahu, tapi kayaknya pakcoy gitu, tapi kok mirip sawi juga gitu. Kita tunggu lah ya, nanti kalau sudah besar itu tanaman kita buktikan itu pakcoy atau sawi biasa kayak gini gitu. Ini dia. Selanjutnya ini aku mau potong-potong sawi putih. Ini sawi putih yang dibuat-buat di kimchi itu ya, kalau nggak salah tuh, makanan-makanan orang Korea gitu. Pengen buat kimchi tapi nggak bisa gitu. Nantilah belajar sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini juga masak-masakan biasa juga agak susah menurut aku, karena memang dulu tidak biasa memasak ketika sebelum menikah gitu. Jadi ini ketika sudah menikah, banyak hal-hal yang pertama aku lakukan, memasak ini nih, masak rendang pertama kali, masak gulai pertama kali, gitulah, karena memang tidak pernah memasak waktu sebelum menikah gitu. Terus ini gambas atau pitulonya aku biarin di bawah, di mana tuh, di yang paling bawah, kulkas paling bawah gitu ya teman-teman. Ini maaf ya teman-teman kalau semisalnya suara aku tuh agak keras, karena di luar rumah ini tuh lagi ada pembangunan pagar pesantren yang dekat rumah. Pagarnya itu kan pagar seng, terus dipukul, jadi kuat banget, jadi aku nggak tahu itu suaranya masuk ke video, jadi aku ini agak teriak-teriak sedikit untuk merekam videonya ini ya teman-teman. Itu dia tadi, apa itu, cabai rawit, aku belinya harga 5.000 aja, sedikit aja gitu, karena sangat-sangat pedas gitu ya teman-teman. Terus ini aku beli beli toge, harganya 2.000 rupiah. Nggak terlalu bersih togenya, nanti aja lah pas mau masak dibersihin gitu ya. Terus itu ikan asin rebus, tapi kalau di sini kami bilangnya ikan sampah. Aku masukin aja di plastik putih, terus masukin kulkas. Begitu aja food preparationnya ya teman-teman. Itu semuanya nanti bakal masukin ke dalam kulkas aja. Yang mau dimasukin dalam kulkas dimasukin, yang nggak mau dimasukin nggak usah dimasukin gitu dia. Ini dia aku mau share resep gulai ikan mas gitu ya teman-teman. Ini dia bumbunya, ada cabai, bawang merah, kunyit, jahe, bawang putih, tomat, serai dan lengkuas gitu ya teman-teman. Terus ini juga ada santan gitu ya teman-teman. Santan yang kental dan santan yang cair, aku belinya harganya 3.000 dua-duanya tuh. Untuk kacang panjang sama tahunya itu sisa minggu lalu gitu ya teman-teman. Ini aku mau menumis dulu yang digilingin di blender ya, bumbunya di blender. Ada cabai merah, bawang merah,
bawang putih, kunyit, jahe itu ya teman-teman. Di blender aja, nggak usah diulek. Sebenarnya enakan diulek, tapi tuh agak capek ya teman-teman, soalnya ini kami belum sarapan. Jadi habis belanja, habis bersihin ikan tadi, aku langsung masak untuk makan sarapan gitu ya teman-teman. Ini di apa aja nih namanya, ditumis-tumis aja, minyak gorengnya sedikit aja tadi, ditumis-tumis gitu ya. Oh maaf ya teman-teman, itu jangan salah fokus sama yang di belakang kompor, itu kelihatan kotor. Sebenarnya itu bukan kotoran, tapi itu binatang atau hewan-hewan yang terbang-terbang gitu. Pas malam hari tuh banyak yang masuk rumah, jadi kemarin malam itu tuh aku habis masak, jadi lupa ngelap gitu kan teman-teman. Jadi binatang-binatang atau hewan-hewan yang terbang-terbang itu tuh pada nempel semua di situ. Dan pas lagi ngerekam video ini aku baru sadar ternyata banyak sekali di belakang situ, belum sempat aku bersihin gitu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman gitu. Ini dia tadi ditumis-tumis, ditambahi serai sama lengkuas. Terus kemudian dijatuhin kacang panjang, karena kacang panjang ini agak keras ya teman-teman. Jadi duluan aja dimasukin gitu kan. Kemudian aku tuang santan yang cair, santan yang encer dulu gitu kan. Tadi aku nutup pintu belakang itu ya teman-teman, soalnya apinya nggak stabil, jadi agak lama mendidihnya. Tadi itu agak lama panasnya, jadi aku tutup pintu belakang. Jadi ini dia teman-teman, agak gelap videonya, ditunggu-tunggu aja nih, ditumis-tumis aja agak sampai agak layu gitu ya teman-teman, kacang panjangnya gitu. Kemudian langsung aja dimasukin ikan masnya, ikan mas yang tadi aku beli di pasar. Sebelumnya tadi ikan masnya diolesi atau ditaburi sama jeruk nipis dulu biar nggak amis ya teman-teman. Itu dia. Kalau untuk ini menggulai-gulai gini sebenarnya aku juga kurang suka, tapi suami suka gitu kan. Ya seperti yang tadi aku bilang, selera istri itu pasti mengikut dengan selera suami, seperti itu ya. Ini dia, cepet-cepet aja nih masaknya, nggak lama-lama, tinggal dimasukin aja, soalnya ikannya juga cepet matangnya gitu ya teman-teman. Ini aku masukin santan kentalnya gitu, terus kemudian nih aku masukin tahu yang udah aku goreng sebelumnya, kemudian tomat gitu ya, dikasihin garam gitu. Aku jarang pakai penyedap ya teman-teman, hanya garam saja gitu. Ini dia udah selesai ikan mas gulainya gitu ya. Semoga resepnya bermanfaat, semoga videonya juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum.